Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Pada kesempatan ini, pada bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmah, penuh dengan berlipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Jakatorik akan mengambil tabaruk daripada ayat Al-Quran perintah tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu inti daripada perintah puasa, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kesempatan ini Jakatorik akan mengupas pendapat Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali ini seorang ulama, punya gelar Hujatul Islam. Hujatul Islam itu orang yang hafal hadis dan dalil-dalil lebih dari ribuan hadis. Al-Imam Ghazali adalah ulama yang bisa mampu menyatukan antara syariat dengan hakikat. Antara syariat dengan hakikat, Imam Ghazali memadukan itu. Sehingga Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab puasanya, beliau membagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu ada tiga golongan maksudnya. Golongan yang pertama, kata Imam Ghazali, as-shaim al-awam, puasanya orang umum, puasanya masyarakat umum. Tuh kata Imam Ghazali. Yang kedua, kata Imam Ghazali, golongan yang kedua, shaim atau siyamul khas, puasanya orang khusus. Ya, puasanya orang khusus beda dengan puasanya orang umum tentu. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, shaimu khas bil khas, puasanya orang yang khusus bil khusus. Tuh Imam Ghazali membagikan bahwa kategori orang sedang beribadah puasa itu dibagi tiga. Pada kesempatan ini Jakatorik akan mengupas rincian hal tersebut, dinukil dalam kitab Ihya Ulumuddin bab puasa tentu. Karena puasa ini ibadah sirriun atau ibadah sirri, ibadah rahasia kata Imam Ghazali. Ibadah yang tahu diri orang itu puasa dengan Allah, orang lain tidak tahu. Karena puasa itu adalah pribadi, privat kita dengan Allah. Makanya Imam Ghazali membagi orang puasa itu tiga kategori tadi. Bahkan dikuatkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui Nabi Muhammad SAW, Kulu amal ibni Adam li. Setiap amal anak Adam itu kepunyaan dia sendiri. Ya, kuli amal ibni Adam lahu gitu. Setiap amal ibadah anak Adam atau manusia itu dia bisa tahu dia milik dia. Ilas siam, kecuali puasa, kata Allah. Kecuali puasa adalah milikku, ana azibih, dan aku akan membalas langsung pahala atau ganjaran puasa itu. Jadi semua amal yang dilakukan oleh manusia itu diketahui oleh malaikat, diketahui oleh pribadi manusianya itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hanya puasa adalah milikku dan aku akan membalasnya. Luar biasa. Disitulah, dari dasar itulah maka Imam Ghazali membagi puasa yang pertama, tingkatan yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasanya orang awam ini biasanya menahan lapar,
menahan dahaga. Cuman mayoritas kebanyakan dia tidak menjaga adab-adab, hal-hal yang membatalkan puasa secara zahirnya dan secara batinnya juga. Dia puasa, tetap puasa orang awam itu, cuman kadang dia ngomongin orang, gibah. Makanya mereka itu orientasinya puasa itu menahan lapar, menahan dahaga, tidak berhubungan di siang hari, kemudian sampai terbenam matahari setelah datangnya buka atau maghrib. Yang dia tahan lapar, dia tahan minum, akhirnya apa? Dendam. Semua yang ada di meja dia makan semua. Akhirnya kekenyangan lah, ngantuk dan tidur, akhirnya nggak bisa ibadah. Itu biasanya mayoritas puasanya orang awam begitu. Dia nahan lapar, nahan haus, tapi setelah tiba maghrib, apa aja dimakan yang di depan dia di meja itu. Kolak dimakan, es buah, belum makan lontongnya, belum makan bakwannya, akhirnya kekenyangan. Nah, itulah puasa orang awam, kata Imam Ghazali. Maka tingkatan yang kedua, kata Imam Ghazali, puasa orang khusus. Puasa orang khusus ini, puasanya dia bisa menjaga panca inderanya. Dia bisa menjaga lisannya, tidak bicara bohong. Dia menjaga lisannya, tidak bergibah. Dia menjaga pandangannya, matanya tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia menjaga tangannya, tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia menjaga kakinya, tidak melangkah kemana sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kecuali hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panca indera dia jaga. Makanya dibilang puasa orang khusus. Jadi puasa orang khusus itu dia menjaga seluruh anggota badannya. Jadi bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, tapi dia menjaga panca inderanya sehingga dia tidak gibah, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah orang-orang puasa khusus. Nah, ada lagi yang ketiga, itu puasa khusus bil khusus. Nah, puasa khusus bil khusus ini adalah puasa yang dia hanya mengharapkan ridho Allah saja. Dia hanya ingat Allah saja. Sedikit dia ingat akhirat, sedikit dia ingin surga, maka batalah puasanya, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin karya beliau. Jadi orang khusus bil khusus ini setiap detik, setiap saatnya dia ingat Allah. Karena dia sudah ruhani, spiritualnya sudah usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengharapkan, tidak mengangan-angan yang namanya buka dengan kolak, buka dengan ini, dengan itu, seperti tradisi puasanya orang awam. Jadi dengan dia puasanya orang khusus bil khusus yang ketiga ini, dia ada kerinduan, mustaq. Karena dia ruhaninya sudah usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan puasa orang khusus bil khusus ini, ketika datang buka maghrib, dia malah sedih. Sedih karena dia tidak berhubungan lagi dengan Allah, tidak berintim dengan Allah. Karena ruhaninya selalu dekat kepada Allah. Karena orang khusus bil khusus ini dia sampai ruhnya, ruh qudsi. Dia bisa menghadap Allah, dia bisa dialog dengan Allah, dengan bahasa ruhaninya, dengan bahasa kalbunya. Sehingga datang ketika waktu maghrib dia bersedih. Karena sudah tidak berhubungan lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang puasa khusus tentu mulai proses yang lama. Kalau orang khusus itu batal puasanya kalau dia gibah. Batal tuh. Kalau dia ngomongin orang, batal. Kalau dia berdosa, batal. Itu orang khusus. Kalau orang awam, ya puasa sama puasa, ya gibah sama gibah, ya ngomongin orang mah jalan terus. Nah itulah ya rangkaian 3 kategori puasa menurut Imam Ghazali, seorang hujatul Islam, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang menggabungkan antara syariat dengan hakikat. Maka terbentuklah pandangan pemikiran Imam Ghazali bahwa puasa seseorang itu dalam melaksanakan ibadah Ramadan, ada puasa orang umum, ada puasa orang khusus, ada puasa khusus bil khusus. Ini luar biasa.
Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa sampai kepada mahkom khusus bil khusus. Tentu dengan proses puasa awam, puasa khusus bil khusus. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah buah dari puasa itu menjadi orang-orang bertakwa. Tentu ketakwaan itu berbeda dengan kategori tadi. Ada ketakwaan orang awam, ada ketakwaan orang khusus, ada ketakwaan khusus bi khusus. Intinya ketika kita masih makom awam, tingkat orang awam, kita berproses ingin meningkat untuk menjadi orang khusus. Dari orang khusus ingin meningkat jadi khusus bi khusus. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi dengan keberkahan bulan Ramadan ini. Diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan urusannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jakatorik selalu support. Ayo kita ibadah, kirohlah ibadah. Hidup ini untuk ibadah. Karena orang hidup ini hanya mencari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan kita bisa pulang dan ruh kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang penuh maghfirah ini. Jangan ada malas, jangan ada gibah, jangan ada namimah, jangan ada dusta, jangan ada sesuatu yang lain kecuali hanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.